Setelah mendapatkan masukan dari Se Jinsun mengenai Zhao Zeng yang saat ini tingkat kekuatannya sudah di atas rata-rata levelnya. Jadi sebaiknya dia melawan sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi. Sesuatu yang dapat menempatkan dirinya akan situasi hidup dan mati. Dan setelah memikirkan kembali masukan tersebut, Zhao Zeng pun berpikir bahwa itu ada benarnya. Dirinya pun lalu segera berpindah tempat ke lokasi berburu yang baru, yaitu Lembah Ular Piton. Monster ular piton yang merupakan monster dengan tingkatan lebih tinggi darinya, membuat dirinya harus menjalani waktu selama setengah bulan untuk dapat mengatasinya. Dan selama periode tersebut, dirinya juga telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Kemunculan Zhao Zeng yang keluar dari lembah ular piton ternyata telah membuat para seniman bela diri yang kebetulan berada di sana pun sangatlah terkejut. Hal itu dikarenakan memang seharusnya tak ada satupun manusia yang mampu bertahan dari kabut beracun yang sangat pekat di tempat itu. Ketua tim dari kelompok tersebut yang bernama Lei Hu, dirinya pun mengakui bahwa meskipun Zhao Zeng hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 7, namun ia juga memiliki aura yang sangatlah menakutkan, hingga pada akhirnya dirinya mengajak Zhao Zeng untuk bergabung dalam misinya. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat misi berada. Lei Hu lalu meminta Zhao Zeng untuk menunjukkan device komunikasinya. Hal itu supaya dirinya bisa membagikan info misinya kepada Zhao Zeng. Dan setelah Zhao Zeng memperlihatkan device komunikasinya, betapa terkejutnya mereka dikarenakan device komunikasi yang dimiliki Zhao Zeng ternyata adalah device komunikasi satelit. Dikarenakan memang tidak sembarang orang yang memiliki hal tersebut, dan juga di Burial Area hanyalah beberapa orang saja yang memilikinya. Dan Lei Hu pun akhirnya membuktikan pemikirannya terhadap Zhao Zeng, bahwa memang Zhao Zeng itu bukanlah sekedar orang yang sederhana. Dari device-nya, kini Zhao Zeng telah mengetahui bahwa misi yang akan dikerjakan merupakan misi pionir yang terletak di area C118. Tugas misinya adalah untuk mengeksplor area sekitar yang merupakan area yang belum diketahui, serta mencatat monster-monster yang ada di area tersebut. Lei Hu lalu menjelaskan bahwa di area C118 terdapat monster tingkat 12, dan jika nasib tidak beruntung maka mereka juga akan menemukan monster tingkat 13. Tingkat kesulitannya memanglah sangat tinggi, hanya saja jika dapat berhasil menyelesaikannya, hadiah yang didapatkannya pun sangat lumayan. Adapun penyebab mereka mendapatkan misi sulit tersebut adalah dikarenakan suatu grup bernama Fursil yang telah mengirim mereka. Hal itu dikarenakan si Lei Hu telah kalah taruhan dengan orang dari Fursil, dan hal itu pula lah yang sebenarnya membuat Lei Hu merasa bersalah kepada rekan-rekannya. Rekan-rekannya yang ternyata tidak menyalahkan ketuanya, apalagi jika memikirkan hadiahnya jika berhasil menyelesaikan misinya. Mereka pun dengan senang hati terus mengikuti ketua tim. Dan bagi Zhao Zeng sendiri, bagi dirinya sebuah misi pionir adalah suatu misi yang sangat ia sukai. Dalam perjalanan menuju area C118, di seberang sungai di hadapan mereka kini, ternyata tempat itu merupakan sarang dari macan putih bermutasi. Mereka sangatlah kuat dan akan sangat merepotkan jika sampai harus berhadapan dengan mereka. Namun mengetahui bahwa tak ada jalur lain selain harus melewati sarang macan putih tersebut, mereka pun lantas bingung karena tak tahu lagi mengenai apa yang akan dilakukan. Tiba-tiba Zhao Zeng mengatakan, "Tak perlu mencari rute lain. Aku akan menarik perhatian macan putih yang mengerikan itu. Kalian semua cepatlah melewatinya." Zhao Zeng, kau tidak perlu memaksakan dirimu. Tenang saja. Aku bukanlah orang bodoh yang sedang mencari mati. Ketua, akankah dia baik-baik saja? Bukankah dia itu terlalu memaksakan dirinya? Apakah kalian lupa di mana pertama kali kita bertemu dengannya? Di lembah ular piton. Jika memang dia tidak berkemampuan, maka tidak mungkin dia bisa keluar dari tempat itu. Di tempat Zhao Zeng berada, dirinya yang kini sedang memasuki mode tak terlihat, dirinya mulai mengendap-endap ke dekatnya posisi kawanan macan putih berada. Jumlah mereka ada lumayan banyak. Sepertinya aku harus menggunakan ini untuk menarik perhatian kalian semua, ucap Zhao Zeng yang lalu. Dan rekan-rekan timnya Zhao Zeng pun lalu hanya bisa terkejut mengenai apa yang telah dilakukan Zhao Zeng. Sembari berteriak memanggil kawanan macan putih itu, Zhao Zeng pun terus berlari memancing mereka. Dia benar-benar melakukannya. Semuanya, jangan buang-buang waktu. Cepat bergerak, perintah ketua tim. Yang lalu mereka gunakan kesempatan yang diberikan Zhao Zeng itu untuk segera menyeberangi sungai dan melewati sarang macan putih tersebut. Singkat cerita, sampailah ketua tim beserta rekan-rekannya di lokasi yang aman.
mereka yang lalu khawatir dengan keadaannya Zhao Zeng saat ini. Tiba-tiba terdengar raungan monster yang sangatlah kuat. Suara itu pasti lebih kuat dari monster bermutasi tingkat 12. Mereka yang lalu berpikir bahwa Zhao Zeng mungkin tak akan selamat dari monster tersebut. Saudara, maaf, ini salahku. Dalam misi ini, kami mungkin... Hei, aku kembali, sapa Zhao Zeng yang lalu membuat rekan-rekan timnya sangatlah terkejut. Hei, ada apa? Apa kalian tidak senang melihatku? Zhao Zeng, sekarang aku sangatlah yakin bahwa kau pasti adalah orang yang ahli, ucap orang yang sebelumnya telah meremehkan kemampuannya Zhao Zeng. Zhao Zeng, terima kasih. Karenamu, kita bisa sampai sejauh ini. Kecepatan serta ketajamanmu benar-benar berada di atas kami. Ambillah alat deteksi ini. Kita hanya perlu mencapai 60% untuk dapat menyelesaikan misi ini, ucap Lei Hu yang lalu ketika Zhao Zeng melihat indikator pada alat deteksi tersebut baru menunjukkan angka 1%. Itu gampang. Ayo kita mulai bergerak. Setelah melalui perjalanan selama 2 hari di area C118. Saudara, misi kita selesai, ucap Zhao Zeng sembari menunjukkan alat deteksi yang telah menunjukkan angka 60%. Dan mereka pun sontak menyambut gembira keberhasilan mereka itu. Singkat cerita, mereka yang lalu melaporkan keberhasilan misinya. Terlihat juga Zhao Zeng kini telah meningkat ke bintang 8. Zhao Zeng, rencana apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Untuk saat ini, aku sedang merasa sangat lelah. Jadi aku akan beristirahat untuk beberapa waktu. Baiklah, jika kamu memiliki waktu luang, datanglah temui kami. Bekerja bersamamu itu sungguh menyenangkan. Ya, tentu saja. Hubungi aku kapanpun kamu mau, jawab Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi meninggalkan mereka. Ketua, kenapa kita tidak mengundangnya saja untuk bergabung ke tim kita? Tim kita terlalu kecil untuk orang ahli seperti dia. Jika kita melakukan itu, dia akan merasa terganggu. Menjadi temannya saja itu jauh lebih baik. Setelah melaporkan keberhasilannya, Lei Hu pun lalu mendatangi markas Fursil untuk menagih hadiah atas kemenangan pertaruhannya. Orang dari Fursil lalu memberikan sebuah koper yang isinya adalah properti dari bangunan Haiyang. Setelah mendapatkan apa yang telah disepakatkan, Lei Hu pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Hanya saja nampak rasa tidak puas dari pihak Fursil, dan orang itu pun langsung bertanya kepada anak buahnya mengenai siapa yang telah membantu timnya Lei Hu. Dan ternyata anak buahnya telah mengantongi foto mengenai orang yang telah membantunya, dan itu adalah fotonya Zhao Zeng. Mereka tahu bahwa Zhao Zeng telah membantu dikarenakan memang hanya dirinya sajalah orang lain yang terlihat sedang bersama mereka. Tempat lalu berpindah. Terlihat ada sebuah mobil SUV yang sedang melaju, yang ternyata itu adalah mobil yang dikemudikan Zhao Zeng. Sembari mengemudi, dirinya berpikir bahwa memang dikarenakan apokalips, harga mobil kini menjadi sangatlah murah. Di jalan, ternyata sudah ada orang yang tengah memantau pergerakannya Zhao Zeng. Zhao Zeng sedang menuju ke arah timur. Sepertinya ia sedang menuju ke Burial area, ucap orang yang mengawasi Zhao Zeng itu. Di tempat orang yang menerima laporan tersebut, Saudara Lehai sepertinya terlalu berharap tinggi pada Zhao Zeng. Hanya sekedar seniman bela diri tingkat 7. Ayo kita pergi, dia akan dapat kita habisi dengan mudah. Dan orang itu beserta gerombolannya pun lalu memarkirkan kendaraannya untuk dapat menyergap Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, sampailah kendaraan Zhao Zeng di tempatnya orang-orang tersebut. Zhao Zeng yang belum curiga dengan apa yang sedang orang-orang itu lakukan di pinggir jalan. Hingga tiba-tiba orang itu pun lalu memberondongi mobilnya Zhao Zeng dengan tembakan. Hingga pada akhirnya, mobilnya Zhao Zeng pun terhenti. Sangat disayangkan, itu adalah mobil yang bagus, ucap orang itu yang lalu ia menyuruh rekannya agar merekam semuanya. Namun di saat dirinya akan segera kembali, tanpa ia sadari ada sebuah misil di atasnya. Dan misil itu pun berhasil meledakkan salah satu mobil musuh. Musuh yang masih terkejut dengan apa yang terjadi. Ternyata tidak hanya satu tembakan misil, melainkan masih ada lagi beberapa tembakan misil yang lain. Ingin bermain-main denganku? Kalau begitu, aku juga akan bermain dengan kalian. Pihak musuh yang ditembaki misil pun kini tinggal tersisa beberapa orang. Dan mereka lalu hanya bisa berlarian menghindari api yang membakar mereka sembari bertanya-tanya mengenai siapa yang telah berani-beraninya menyerang secara diam-diam. Hingga pada akhirnya, musuh pun lalu terkejut dengan kemunculan seseorang di hadapannya. Itu kamu? Kenapa? Apa kau terkejut? Sebelum aku mencari tahu mengenai siapa kalian?
akan kuberitahu bahwa aku ini tak bisa mati. Kalau begitu, aku hanya harus membunuhmu sekarang. Kami ini adalah dari perusahaan Sea Sky. Kau telah membantu Lei Hu dan membuat kami harus kehilangan hak atas properti bangunan Haiyang. Sekarang kau tahu alasan mengapa kau itu harus mati. Oh, jadi mereka. Karena sekarang kau sudah tahu, maka matilah. Dan orang itu pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Zhao Zeng. Serangan bersama-sama dari musuh ternyata dapat dihindari Zhao Zeng dengan sangat mudahnya menggunakan gerakan makronya. Gerakan makro itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat ahli. Kau menebaknya dengan sangat tepat sekali. Namun cukup disayangkan, ucap Zhao Zeng yang lalu dirinya pun mengaktifkan skill Casing Wen. Berhati-hatilah, bajingan itu sangatlah kuat. Itu sudah terlambat. Dan dalam sekejap, Zhao Zeng pun lalu menyerang ke 4 orang musuh sampai tewas. Tingkat 9. Itu sangatlah lemah. Tidak mungkin. Apa yang baru saja terjadi? Apa kau merasa kecewa? Sudah mempersiapkannya dengan sempurna, namun hanya akan mati begitu saja olehku. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, dan bertarunglah selayaknya seniman bela diri yang sesungguhnya. Kurang ajar kau. Matilah. Dan Zhao Zeng pun lalu menebas orang tersebut menggunakan skill level 70-nya, yaitu Bokeh 2 Damage, yang mampu memberikan 2 damage. Yang pertama memperoleh tambahan power attack sebanyak 300%, dan yang kedua 200%, serta dengan tambahan damage sebanyak 1000 yang disertai dengan efek pendarahan. Kini Zhao Zeng mulai melanjutkan perjalanannya dengan menunggangi Steel Armor Cow. Dirinya pun lalu mencoba menghubungi ketua Lei Hu untuk bertanya mengenai orang-orang yang barusan menyerangnya. Lei Hu yang mendengar kabar bahwa orang-orang Fursil telah mengirim orang untuk membunuh Zhao Zeng pun lalu terkejut dan langsung menanyakan keberadaan Zhao Zeng agar dirinya dapat mengirimkan orang-orang untuk menolongnya. Namun Zhao Zeng pun menjawab bahwa dirinya telah mengatasi orang-orang itu. Lei Hu pun menganggap bahwa sikap Fursil kini sudah mulai keterlaluan, dan lalu ia mengingatkan Zhao Zeng agar berhati-hati dengan seseorang yang bernama Lin Haotian. Zhao Zeng yang merasa bahwa nama itu seperti pernah ia dengar, hanya saja ia lupa seperti apa orangnya. Dan sebelum menutup teleponnya, Lei Hu pun lalu meminta Zhao Zeng agar dapat datang ke gedung Haiyan. Tiba-tiba anak buah Lei Hu datang dengan tergesa-gesa ke ruangannya. Dia memberitahukan bahwa telah terjadi suatu hal yang buruk. Dan setelah diberitahu bahwa Lin Haotian serta yang lainnya telah terbunuh, dan juga mereka semua tewas hanya dikarenakan sekali serangan. Sontak Lei Hu pun sangatlah terkejut sembari duduk dengan seluruh tubuhnya yang bergetar. Anak buahnya yang lalu menanyakan apa yang terjadi pada bosnya. Zhao Zeng sangatlah mengerikan. Aku akan berteman dengannya, entah apapun yang terjadi. Tempat lalu berpindah ke suatu padang rumput. Sesekali bersantai dan menikmati sinar matahari ternyata tidaklah buruk. Aku penasaran, apa ya yang sedang dilakukan Lan Xi dan Su Yunwen, dan juga Si Han. Kenapa aku memikirkannya? Dia hanyalah rekan kerja. Ya, rekan kerja. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Zhao Zeng, dan ternyata itu adalah Si Han. Dan kemunculan Si Han itu pun lalu membuat Zhao Zeng cukup terkejut dikarenakan ia datang di saat dirinya sedang memikirkannya. Si Han yang langsung menghampiri Zhao Zeng pun lalu diajak Zhao Zeng untuk naik ke tunggangannya. Kedatangan Si Han ke tempat itu ternyata adalah untuk belajar di asosiasi penjinak monster. Karena teknik penjinakan monster di tempat tersebut ternyata lebih maju dibandingkan kota Titan. Si Han datang bersama dengan penasehat dan juga rekan-rekannya. Penasehat yang melihat kedekatannya Si Han dengan Zhao Zeng pun lantas merasa cemburu, apalagi setelah melihat data informasi mengenai Zhao Zeng yang didapatkan dari asosiasi. Yang ternyata Zhao Zeng hanyalah sekedar member biru bintang 8 dan juga hanya seorang seniman bela diri tingkat 7. Hal itu pun semakin menambahkan kekesalannya, dikarenakan ternyata ada seorang sampah yang telah berani-beraninya bersaing dengannya. Zhao Zeng yang sadar dengan niat membunuh dari rekan-rekannya Si Han, lalu bertanya pada Si Han mengenai siapa mereka, dan Si Han lalu memberitahukan bahwa orang itu merupakan penasihatnya, yang juga merupakan wakil ketua asosiasi. Dan menurutnya, penasihat itu sangatlah baik padanya. Tak selang lama kemudian, penasihatnya Si Han mengatakan bahwa mereka akan segera pergi. Si Han yang akan pergi lalu memberikan kontaknya terlebih dahulu kepada Zhao Zeng. Dan kepergian Zhao Zeng dari tempat itu pun lalu membuat si penasehat memandang sinis padanya.
seakan-akan ingin membuat perhitungan padanya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke gedung Haiyang tempatnya Lei Hu berada. Kedatangannya Zhao Zeng dengan menunggangi Steel Armor Cow sontak membuat Lei Hu dan rekannya sangatlah takjub. Aku telah datang seperti yang dijanjikan. Apakah ada suatu hal yang ingin diberikan padaku? Tentu saja. Tolong terimalah ini. Ini adalah properti dari gedung Haiyang. Ya, mulai sekarang hingga ke depannya, Zhao Zeng adalah pemilik dari gedung Haiyang yang baru. Zhao Zeng yang lalu sangat terkejut dengan apa yang diberikan padanya. Haha, kalau begitu, aku harus menerima penawaran dan pemberian ini. Dan Lei Hu pun lalu mengajak Zhao Zeng untuk melihat-lihat ke dalam gedung. Di dalam gedung, semua karyawan pun menyambut Lei Hu. Mereka yang telah mengetahui bahwa akan ada tamu yang sangat penting. Lei Hu pun lalu memperkenalkan kepada semua anak buahnya bahwa orang yang bersamanya adalah Zhao Zeng dan dia adalah bos baru di tempat tersebut. Dan para karyawan pun lalu menyambut kedatangannya Zhao Zeng. Terlihat familiar. Sepertinya tempat ini telah berganti bos berulang kali. Tak peduli bosnya sudah berganti berapa kali. Mulai hari ini dan ke depannya, akulah yang akan membuat peraturan. Sekarang, posisinya tidak akan ada perubahan, dan gaji kalian akan kutingkatkan 2 kali lipat. Ucapan Zhao Zeng pun langsung membuat semua karyawannya sangatlah senang, dan mereka semua sangat berterima kasih pada Zhao Zeng. Manajer Su, kamu akan menangani tempat ini ke depannya. Jika bertemu dengan suatu hal, kamu dapat menghubungi nomorku. Zhao Zeng pun lalu memberikan nomor kontaknya kepada manajer Su. Nomornya ada 10 digit. Ini adalah simbol dari seorang ahli yang ada di Burial Area. Bos baru kita ini, siapakah dia sebenarnya?